adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raka Muhammad Panji. Nah, sekarang kita akan membahas ke bab yang baru, yaitu network fundamental. Nah, di network fundamental ini itu ada beberapa materi. Itu yang pertama ada pengenalan IP address, subnetting, dan ada pembahasan soal subnetting part 1 dan part 2, kemudian part 1 sampai part 3, kemudian itu ada IP public dan IP private. Kemudian itu yang terakhir ada OSI layer part 1 dan part 2. Nah, di sini kita langsung saja membahas ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address subnetting. Nah, di sini saya sudah membuat simulasinya. Nah, misalkan jaringan itu adalah kita misalkan mempunyai PC 1 dan PC 1 itu terhubung ke PC 2. Nah, ini sudah termasuk jaringan. Jadi jaringan itu adalah antara PC 1 atau PC 2 saling terhubung atau komputer atau lebih komputer banyak. Jadi itu yang disebut jaringan. Selanjutnya itu misal di sini si PC 1 itu ini mempunyai IP yang 192.168.1.1. Nah, ini contoh IP yang PC 1. Dan kemudian ini PC 2 itu IP-nya yang 192.168.1.2. Nah, itu adalah contoh IP address PC 1 dan PC 2. Nah, kemudian di sini subnetting. Nah, subnetting itu adalah untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, misal di sini saya mempunyai 8 komputer, itu kalau grafiknya itu adalah /27. Ini adalah contoh IP 192.168.1.1. Nah, yang kemudian yang /24 itu yaitu prefix. Nah, jadi yang IP-nya itu hanya yang 192.168.1.1. Nah, itu hanya IP. Nah, kemudian yang /24 itu adalah prefix. Nah, prefix itu adalah menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan. Jadi itu untuk prefix. Nah, untuk /24 itu tersedia 256, dan untuk yang /26 itu ada 64. Mungkin saja pembahasan tentang pengenalan IP address subnetting. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan soal subnetting part 1. Nah, di sini saya sudah menyiapkan simulasinya. Itu misal itu angka IP versi 4 itu IP versi 4 itu 0 sampai 255. Nah, ini adalah contoh IP-nya. Itu 192.168.1.1/25. Selanjutnya kita akan mencari total IP. Nah, total IP itu 32 itu prefix. Nah, kemudian 32 dikurangi 25 yaitu sama dengan 7. Kemudian hasil dari ini 7 yaitu dipangkatkan, itu 2 pangkat 7 itu yang hasilnya 128. Nah, itu untuk yang total IP. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang yang subnet mask. Nah, untuk subnet mask itu misal kita di mikrotik itu tidak menggunakan prefix. Kalau belajar mikrotik itu tidak menggunakan prefix. Nah, kemudian ada lagi yang di Cisco. Nah, yang untuk yang di Cisco itu menggunakan subnet mask. Dan ada lagi yang terakhir itu di Windows juga sama, itu menggunakan subnet mask. Nah, selanjutnya ini 256 ini itu adalah total IP. Nah,
si total IP itu dikurangi yang 2 pangkat 7 yang ini 128. Jadi 256 dikurang 128 sama dengan 128. Jadi ditulisnya 255.255.128. Nah, ada lagi IP network. Nah, untuk IP network itu adalah IP pertama, yaitu 0 sampai 128. Nah, untuk yang IP network ini itu tidak bisa digunakan. Nah, ada lagi ini yang IP broadcast, yaitu IP yang terakhir. Nah, jadi ini 128 ini dikurang 1, jadi hasilnya 127. Nah, kemudian di sini 255 itu hasil dari yang 256 dikurang 1. Nah, jadi 255. Nah, untuk IP broadcast juga ini tidak bisa digunakan. Nah, kemudian ini ada block subnet itu, dan nah ini kan yang dua ini tidak bisa digunakan. Nah, yang bisa digunakan ini adalah IP range. IP range itu adalah 1 sampai 126 dan 129 sampai 254. Nah, mungkin saja pembahasan tentang soal subnetting part 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan ketiga, yaitu pembahasan soal subnetting yang part 2. Nah, di sini misal itu IP-nya 172.16.10.1/26. Nah, selanjutnya kita akan cari yang total IP. Untuk rumus total IP itu 32 dikurang prefix. Itu prefixnya itu 26. 32 dikurang 26 yang hasilnya itu 6. Kemudian 2 dipangkatkan yang hasil tadi, itu 2 pangkat 6 yang hasilnya 64. Nah, jadi total IP-nya itu 64. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang yang subnet mask. Tuh, service itu rumusnya itu 256 kurang total IP. Itu hasilnya 256 dikurang 54 yang ini. Yang hasilnya itu 192. Jadi ditulisnya 255.255 itu titik 192. Nah, selanjutnya mencari IP network. Untuk IP network itu 0 tambah 64 itu yang hasilnya 64. Kemudian 64 tambah 64 itu yang hasilnya 128. Kemudian 128 ini tambahkan lagi itu, kemudian hasilnya itu 192. Nah, karena ini 192 jadi ini tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita membahas yang IP broadcast. Untuk IP broadcast ini 64 dikurang 1 itu hasilnya 63. Yang kemudian ini 128 dikurang 1 hasilnya 127. Kemudian ini 192 dikurang 1 191. Nah, yang ini juga yang asalnya 256 dikurang 1 itu hasilnya 255. Nah, itu untuk yang IP broadcast. Selanjutnya yang terakhir itu ada IP range. IP range ini rumusnya ini 1 dikurang 62 yaitu 61.
Kemudian ini 65 sampai 128 26. Nah, selanjutnya ini ada lagi 129 sampai 190. Nah, selanjutnya itu 193 sampai 254. Nah, itu untuk yang IP range ya. Nah, mungkin saja pembahasan tentang soal subnetting part 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu pembahasan soal subnetting part 3. Nah, yang ini. Nah, semisal di sini saya mempunyai IP 10.10.10.25/28. Nah, selanjutnya kita akan mencari total IP, mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, kita akan mencari total IP terlebih dahulu. Untuk mencari total IP itu rumusnya 32 dikurang prefix, yaitu yang hasilnya itu 32 dikurang 28 yang hasilnya 4. Kemudian 4 ini dipangkatkan dengan 2, yaitu 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. Jadi total IP-nya itu adalah 16. Nah, kemudian kita bahas subnet mask. Untuk subnet mask ini 256 sampai total IP, yaitu 256 dikurang 16. Nah, ini 256 dikurang yang hasil total IP, yang hasilnya ini 240. Jadi ditulis 255 255 255 240. Nah, itu untuk yang subnet mask. Nah, selanjutnya untuk IP, kita bahas IP network. Nah, untuk IP network ini 0 tambah 16 itu yang hasilnya 16. Kemudian 16 tambah 16 itu hasilnya 32. Nah, selanjutnya ini 32 ditambah 16 itu 48. Nah, itu untuk IP network. Selanjutnya ini untuk IP broadcast ini tinggal dikurang. Semisal ini 16 kurang 1 yang hasilnya 15. Kemudian 32 kurang 1 itu 31. Kemudian 48 ini hasilnya 47. Ini seharusnya ini ada angka 64. Itu hasil yang ini 64 dikurang 1 itu hasilnya 63. Nah, ini untuk IP broadcast. Selanjutnya yang terakhir itu ada IP range. Untuk IP range itu 1 sampai 14. Kemudian 17 sampai 30 ini 33 sampai 46, 49 sampai 62. Untuk IP range ini yang digunakannya untuk IP ini yaitu yang 17 sampai 30. Nah, mungkin itu saja pembahasan soal subnetting part 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya itu IP public dan IP privat. Nah, di sini untuk IP public itu IP yang bisa diakses dimanapun. Nah, contohnya itu seperti Google, YouTube, Facebook, dan Instagram. Nah, IP Google juga ini mempunyai IP publiknya sendiri yaitu 8.8.8, dan YouTube juga itu mempunyai IP publiknya masing-masing. Nah, selanjutnya ini untuk IP private, IP yang bisa diakses di jaringan lokal. Misal itu komputer menggunakan WiFi kantor. Kemudian HP itu bisa menggunakan data atau
WiFi kantor atau WiFi rumah. Nah, semisal kalau menggunakan WiFi kantor itu tidak bisa saling berkomunikasi dengan komputer. Nah, kalau tidak menggunakan WiFi rumah itu tidak bisa saling komunikasi dengan komputer. Nah, kalau menggunakan WiFi kantor juga itu baru bisa bersaling komunikasi. Nah, selanjutnya ini untuk IP privat juga mempunyai IP range-nya ya teman-teman, itu ada 10.0.0.0 sampai ada juga 10.255, 255 dan 255. Nah, ada lagi 172.16.0.0 kemudian sampai 172.31.25.255. yang terakhir itu ada 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, itu untuk pembahasan, mungkin itu untuk pembahasan IP publik dan IP privat. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan selanjutnya itu OSI layer part 1. Nah, di sini untuk OSI layer part 1 di sini ada beberapa OSI model, itu ada data, ada segmen, ada paket, ada frames, ada bits. Kemudian di layernya ada beberapa bahasan, itu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, teman-teman itu tidak perlu menghafal semuanya, yang perlu dihafalkan itu cuma ada beberapa, itu juga ada 3 nih kalau gak salah, itu ada paket yang network, kemudian ada frames yang ada data link, kemudian yang bit untuk yang physical. Nah, ini untuk yang perlu dihafalkan. Nah, sini kita lanjut saja. Nah, di sini semisal di sini physical, itu physicalnya adalah hub. Nah, itu untuk hub itu adalah menghubungkan komputer dalam satu subnet. Nah, misal di sini ada PC 1, kemudian di sini ada hub, di sini ada PC 2 dan PC 3. Nah, PC 1 ini mempunyai IP 172.16.10.1. Nah, kemudian dan PC 2 dan PC 3 itu sama, cuman beda belakangnya itu ini 1, ini 2, ini 3. Nah, semisal ini ingin mengirimkan paket, PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 3 nih contohnya. Nah, jadi dari PC 1 dikirimkan ke hub. Nah, lalu dari hub ini dikirimkan lagi ke yang dituju dari PC 1 itu ke PC 3. Nah, jadi ini PC 1 dan PC 3 ini saling berkomunikasi. Nah, semisal ini contohnya belakangnya itu 64. Nah, jadi 172.16.10.64. Nah, jadi ini tidak bisa saling berkomunikasi sama PC 1 maupun PC 3. Nah, itu untuk kegunaan yang physical hub. Nah, selanjutnya di sini saya ada. Nah, selanjutnya di sini untuk data link switch itu. Nah, switch ini menghubungkan komputer dalam satu subnet. Nah, di sini ada PC 1, PC 2 dan PC 3. Nah, untuk IP-nya ini sama, cuma beda belakangnya itu yang ini 72.16.10.1, ini 10.2 dan ini 10.3. Nah, cara kerjanya switch ini, nah semisal PC 1 ini ingin mengirimkan video atau paket ke PC 3. Nah, jadi si PC 1 ini mengirimkan paket dulu ke switch. Nah, dari switch baru dikirimkan lagi ke PC yang ditujui oleh PC 1 yaitu PC 3. Nah, karena ini terhubung ke PC 1. Nah, untuk ke PC 2 itu tidak akan, karena itu berbeda. Nah, jadi ketika ingin mengirimkan paket dari PC 1 ini
P1 mengirimkan paket ke switch. Nah dari switch ini baru dikirimkan paket ke yang dituju oleh P1 yaitu PC3. Nah, mungkin itu saja pembahasan untuk oscillator part 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir itu oscillator part 2. Nah, untuk oscillator part 2 di sini itu untuk network router. Nah, router itu adalah menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet. Nah, di sini contohnya IP 192.168.1.1/25. Nah, di sini contohnya nih. Ini total IP itu adalah itu kan 32. Nah, 32 dikurang prefix itu 32 dikurang 25 sama dengan 7. Kemudian 2,7 itu hasilnya 128. Nah, ini untuk subnet mas itu 256 itu sampai dengan total IP. Itu 256 itu dikurang total IP itu 128 itu jadi 128. Nah, jadi ditulisnya seperti ini. Nah, 255 128. Nah, kemudian ini IP network itu adalah IP pertama yang angkanya itu 0 sampai 128. Itu IP network itu tidak bisa digunakan. Nah, untuk IP broadcast juga ini tidak bisa digunakan, itu IP broadcast itu adalah IP terakhir. Nah, di sini 127 sampai 255 ini juga tidak bisa digunakan. Nah, yang bisa digunakan ini hanya IP range. Nah, untuk angka IP range ini itu 1 sampai 126, kemudian 129 sampai 254. Nah, di sini ada contohnya studi kasus ini. Nah, misal di sini ada P1 dan PC2. Nah, di sini misal studi di bawahnya juga ini cuman kepotong itu ada PC3. Nah, semisal P1 ini mempunyai IP address 192.168.1.125. Nah, ini 192.168.1.253. Nah, jadi semisal ini si P1 ingin mengirimkan paket ke PC2 dan PC3 ini yang di bawah. Nah, itu si P1 ini paketnya dikirimkan dulu ke router. Nah, baru di sini dari router dikirimkan ke semua PC. Dari router dikirimkan ke PC2 dan ke PC3. Nah, berbeda dengan materi sebelumnya itu kan untuk yang switch itu hanya dikirim ke yang alamat yang dituju oleh PC1. Nah, misal PC1 ingin mengirim ke PC2, nah otomatis PC1 ini hanya mengirimkan ke PC2. Nah, itu untuk yang switch. Nah, untuk yang router ini beda. Ketika PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2, itu PC1 mengirimkan dulu paketnya ke router, dan dari router dikirim ke semua PC. Nah, ini kan menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.